Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Irfan Hafizin Nasution, Muhammad Reza Syahputra, Yulan Aisyah Manalu, dan Nisa Fadila akan menyampaikan tentang gaya kepemimpinan transformasi. Yang pertama akan disampaikan oleh teman kami, Reza. Masalah umum kepemimpinan. Hubungan gaya kepemimpinan terhadap persepsi kepemimpinan oleh karyawan menurut Lord and Maher, Nya and Samaneta 1906. Dalam Muhsu'ud 2000, seseorang menjadi pemimpin karena dipersepsikan pihak lain sebagai pemimpin. Pemimpin adalah objek persepsi, apakah akan dipersepsi sebagai orang yang kredibel juga tergantung pada perilaku persepsi atau perceiver dalam menyeleksi, mengorganisasikan, dan menafsirkan informasi yang diterimanya. Gaya kepemimpinan yang dimaksud dalam pengertian ini merupakan persepsi orang lain, pengikut atau bawahan yang akan dipengaruhi perilakunya dan bukannya persepsi pemimpin itu sendiri. Segala sesuatu yang dikatakan, dilakukan, dan segala perasaan yang ditunjukkan adalah diamati oleh orang lain dan dimiliki pengaruh terhadap organisasi. Para pemimpin mewarisi tanggung jawab untuk memberi teladan perilaku yang diinginkan, bukan hanya untuk memberi manfaat bagi organisasi, tetapi juga bagi manfaat orang-orang yang mereka bimbing di sepanjang sejarah. Model-model memiliki pengaruh yang penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia, seperti yang terbukti benar pada seluruh agama dan pemerintah yang sukses. Para pemimpin memodelkan standar, iklim, dan ekspektasi bagi organisasi. Skarnati 2002. Dengan demikian, kredibilitas pemimpin mempunyai peranan penting, karena bawahan atau mengikut akan bersedia menerima kepemimpinan seorang setelah mempunyai persepsi bahwa pemimpin organisasi kredibel. Kemudian baru mengikuti langkah-langkah pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi. Persepsi dari para karyawan digunakan untuk mengevaluasi kinerja kepemimpinan dan untuk menunjukkan kelemahan dan area-area perbaikan. Mengingat bahwa karyawan merupakan satu dari publik terpenting sistem organisasi. Penelitian yang berlangsung tentang pandangan mereka menyangkut kepemimpinan dianggap sangat penting. Menon 2002. Hubungan gaya pemimpin terhadap kepuasan, komitmen, dan kerja karyawan seperti yang telah dikemukakan oleh Porter dan Miles dalam Suner dan Freeman 1989, bahwa ada 3 hal yang memengaruhi kinerja seseorang, yaitu motivasi, kemampuan, dan persepsi peran. Time 1999 juga menyatakan bahwa pengaruh terhadap kinerja seseorang karyawan adalah perilaku, manajemen, dan desain jabatan. Jadi, kalau seseorang karyawan memiliki persepsi yang positif tentang karir masa depan yang merupakan salah satu kebijakan dari pihak manajemen, maka ia akan memiliki kinerja yang positif. Pula. Dalam Rahayu 2001, studi yang dilakukan Redmond et al. 1993 melaporkan bahwa kreativitas pekerja meningkat jika pemimpin menerima dan menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan kognitif dan ketidaksesuaian. Permasalahan jurnal pertama. Pengaruh kompensasi gaya kepemimpinan transformasional dan komunikasi terhadap kepuasan kerja dan semangat kerja. PT Jam Sostek Persero Cabang Bali 1 yang berlokasi di Jalan Hayamuruk, Denpasar. Penelitian dilakukan tahun 2012. PT Jam Sostek Persero Cabang Bali 1 dipilih karena peneliti menemukan beberapa masalah yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan semangat kerja karyawan, yang meliputi variabel kompensasi, gaya kepemimpinan transformasional, dan komunikasi. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pernyataan responden dalam pengisian kuesioner. Jenis data lain yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang meliputi jumlah karyawan, sejarah singkat perusahaan, serta struktur organisasi. Permasalahan jurnal kedua, pengaruh efikasi guru dan kecerdasan emosional terhadap pengelolaan kelas di moderasi gaya kepemimpinan transformasional. Para tenaga pengajar guru sebagai aplikator di lapangan tidak memiliki kompetensi dalam menyampaikan materi,
tidak cakap dalam menggunakan alat-alat teknologi yang mendukung tujuan pembelajaran, maka tujuan pembelajaran akan sulit dicapai sebagaimana mestinya. Faktor penghambat mutu pendidikan di Indonesia adalah faktor psikologis guru. Masih terlihat adanya guru-guru yang bersikap pasif, kaku, dan apa adanya. Melihat bahwa ada kecenderungan mentalitas guru yang pesimistis, fatalis, serta pragmatis. Hasil review penelitian sebelumnya, Friedman dan Rani menunjukkan efikasi guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan kelas. Berbeda dengan Savas, Esser, dan Hick menunjukkan efikasi guru tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan kelas. Permasalahan jurnal ketiga, pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, kompensasi dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada kantor kesyahbadaran dan otoritas pelabuhan Pantoloa. Pegawai kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Pantoloan membutuhkan sosok pemimpin yang dapat memberikan inspirasi motivasi dalam bekerja. Pegawai kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Pantoloan lebih membutuhkan kompensasi finansial dalam memperoleh hasil dari bekerja. Kompensasi finansial menjadi motivasi yang penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Permasalahan jurnal keempat, pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja pada perilaku etis manajemen koperasi. Koperasi memerlukan sumber daya manusia yang handal dan terlatih, namun tidak semua sumber daya manusia yang handal dan terlatih dapat berperilaku etis. Perilaku tidak etis dilakukan manajer tentu dapat merugikan organisasi dan dapat merusak citra organisasi. Terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang menimbulkan krisis etika dan menyebabkan profesionalisme dan perilaku etis manajer menjadi krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan ini dilakukan dengan maraknya kasus pelanggaran etika yang melibatkan manajer koperasi. Salah satu kasus yang mencerminkan adanya perilaku tidak etis dalam organisasi koperasi di Indonesia yaitu penggelapan dana Lembaga Pengolahan Dana Bergulir atau LPDB KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM senilai 3 miliar dengan tersangka yaitu ketua beserta pengurus koperasi Mega Karisma Kejari Sinjai Makassar. Dana LPDB yang disalurkan kepada nasabah hanya senilai 100 juta. Selebihnya tidak diberikan sehingga total dana yang mereka korupsi jumlahnya mencapai 3 miliar serta dengan bunganya. Permasalahan jurnal kelima, pengaruh gaya kepemimpinan transformasional budaya organisasi dan komitmen organisasi pada kinerja organisasi. Perkembangan koperasi saat ini masih memiliki kekurangan dan bermasalah. Salah satunya terjadi di Kabupaten Gianyar. Kabupaten Gianyar memiliki jumlah koperasi terbanyak di Provinsi Bali. Secara keseluruhan terdapat 1.220 koperasi yang terdaftar di Kabupaten Gianyar, terdiri dari 1.044 koperasi aktif dan 176 koperasi tidak aktif, yang disebabkan karena tidak ada pertanggungjawaban pengurus melalui RAT. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi dan pembahasan permasalahan jurnal pertama yang berjudul Pengaruh Kompensasi Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Komunikasi Terhadap Kepuasan Kerja dan Semangat Kerja. PT Jam Sostek Persero Cabang Bali 1 diperlukan adanya pembenahan komunikasi agar dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Salah satu, pemimpin harus sering berinteraksi dengan karyawan. Sering diadakan pertemuan bersama keluarga atau gathering dalam jangka waktu tertentu agar kepuasan kerja karyawan meningkat. PT Jam Sostek Persero Cabang Bali 1 hendaknya perusahaan memberikan kompensasi yang dapat meningkatkan semangat kerja karyawan.
Bila perusahaan dapat memenuhi apa yang menjadi keinginan karyawan secara tidak langsung, akan dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Disarankan kepada PT Jam Sostek Persero Cabang Bali 1 untuk mengidentifikasikan kepuasan kerja khususnya pada variabel komunikasi agar PT Jam Sostek Persero Cabang Bali 1 dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, solusi dan pembahasan permasalahan jurnal 2 yang berjudul Pengaruh Efikasi Guru dan Kecerdasan Emosional Terhadap Pengelolaan Kelas di Moderasi Gaya Kepemimpinan Transformasional. Perlu mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan emosionalnya karena mampu mempengaruhi pengelolaan kelas sehingga lebih kondusif dalam melakukan proses pembelajaran sehingga akan dapat memperoleh prestasi yang diharapkan. Bagi kepala SMK swasta di Kecamatan Randu Dongkal hendaknya perlu mengembangkan dan meningkatkan gaya kepemimpinan transformasional yang dimilikinya, yang ternyata memiliki pengaruh terhadap peningkatan pengelolaan kelas di sekolahnya. Memberikan penghargaan baik dalam bentuk reward atau apresiasi tertentu berupa pemberian sumber daya pendidikan terhadap guru atau wali kelas yang berhasil mengelola kelasnya dengan baik. Gaya kepemimpinan transformasional pada SMK swasta Kecamatan Randu Dongkal menghasilkan satu, efikasi guru tidak berpengaruh terhadap pengelolaan kelas. Yang kedua, kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan kelas. Yang ketiga, gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap pengelolaan kelas. Selanjutnya, solusi dan pembahasan permasalahan jurnal ketiga yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pantoloan. Pemimpin kantor Kesyahbandaran Pelabuhan Pantoloan harus lebih memperhatikan sikap konsiderasi individual. Sikap konsiderasi individual seorang pemimpin akan membuat bawahan atau staf menjadi senang, merasa diperhatikan dan dibutuhkan. Dengan perasaan tersebut akan membuat pegawai menjadi nyaman dan senang bekerja tanpa tekanan yang berdampak pada peningkatan kinerja pegawai. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pantoloan agar lebih memberikan pengakuan atas prestasi atau penghargaan kepada setiap pegawai yang berprestasi atau menunjukkan kinerja yang tinggi baik melalui sanjungan atau pujian dari atasan, pengakuan dari rekan kerja, sehingga pegawai lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pantoloan karena memiliki tanggapan yang rendah dari pegawai karena lingkungan tempat kerja sudah seharusnya seaman mungkin. Dengan demikian, pegawai yang bekerja dengan merasa aman, nyaman dan tentram yang akan memberikan dampak positif pada meningkatkan kinerja pegawai. Pada penerapan gaya kepemimpinan transformasional Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pantoloan, kompensasi dan motivasi secara bersama-sama simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pantoloan. Gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pantoloan. Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pantoloan. Selanjutnya, solusi dan pembahasan permasalahan jurnal yang keempat yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Kerja pada Perilaku Etis Manajer Koperasi. Pemimpin koperasi di Kabupaten Tabanan diharapkan dapat memberikan motivasi yang lebih intensif sehingga manajer terdorong untuk bersikap positif yang menciptakan
perilaku etis manajer semakin tinggi motivasi kerja manajer, maka semakin tinggi perilaku etis manajer. Dorongan dari dalam diri manajer maupun dari pemimpin memunculkan sikap mental manajer yang pro dan positif terhadap situasi kerja, sehingga manajer bekerja sesuai standar operasional dan menciptakan perilaku etis manajer. Sementara itu, gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap perilaku etis manajer. Manajer cenderung merasakan adanya interaksi pemimpin dan manajer untuk mengubah perilaku manajer menjadi seorang yang merasa mampu, bermotivasi tinggi dan berupaya mencapai prestasi, namun merasa tidak mempengaruhinya. Hal tersebut dapat terjadi karena faktor intern seperti moralitas dan idealisme yang lebih besar dalam mempengaruhi perilaku etis manajer. Selanjutnya, solusi dan pembahasan permasalahan jurnal yang kelima, yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi pada Kinerja Organisasi. Ketua koperasi perlu lebih memberikan arahan-arahan berupa nasihat dan motivasi kepada pegawai dalam menjalankan tugas agar tercapai budaya organisasi yang baik, yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kinerja organisasi. Perlu diadakannya dialog bersama atau acara family gathering yang dapat memenuhi rasa memiliki yang kuat terhadap koperasi, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat kinerja pegawainya. Gaya kepemimpinan transformasional terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat dari Sandang 2002 yang mengatakan bahwa efektivitas kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi baik sebagai keseluruhan maupun berbagai kelompok dalam suatu organisasi. Dapat dikatakan bahwa mutu kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi memainkan peranan yang sangat dominan dalam keberhasilan organisasi tersebut dalam menyelenggarakan berbagai kegiatannya, terutama terlihat dalam kinerja para pegawainya, yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap kemajuan dari organisasi itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik gaya kepemimpinan transformasional akan membuat semakin baik pula kinerja organisasi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Istilah kepemimpinan transformasional bukanlah sebuah hal baru. Istilah ini diciptakan oleh James McGregor Burns pada tahun 1978, namun baru dikenal luas dalam beberapa tahun terakhir. Kepemimpinan transformasional atau transformational leadership adalah sebuah gaya kepemimpinan yang mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, menyusun visi yang akan membuka jalan bagi perusahaan yang dibuat untuk melaksanakan rencana yang diperlukan agar perubahan tersebut terjadi. Sangat mudah untuk melihat mengapa gaya kepemimpinan ini penting dalam dunia yang senantiasa berubah saat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang